Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas hasil penelitian kami tentang analisis tempat mengerjakan tugas untuk mahasiswa yang beranggotakan saya, Askamu Fida Septiani dengan NIM 2403 1260 3471. Dan saya Naila Rahma Syafi dengan NIM 240312604302. Dan saya Muhammad Dafa Maulana dengan NIM 2403 Langsung saja masuk ke videonya. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Di dunia perkuliahan identik dengan tugas-tugas yang menumpuk. Menariknya, kualitas tugas yang dihasilkan seringkali berkorelasi atau berhubungan dengan suasana di mana tugas itu dikerjakan. Lingkungan yang mendukung dapat memaksimalkan potensi produktivitas dan kreativitas mahasiswa, sedangkan lingkungan yang penuh dengan gangguan bisa menjadi penghalang dalam proses belajar. Saat ini, mahasiswa dihadapkan pada berbagai pilihan lokasi untuk mengerjakan tugas, mulai dari rumah atau kos, kafe langganan, atau area di lingkungan kampus. Setiap lokasi menawarkan karakteristik yang berbeda-beda. Preferensi pribadi terhadap faktor-faktor ini sangat bervariasi antar individu, dipengaruhi oleh gaya belajar unik dari masing-masing mahasiswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan secara mendalam preferensi mahasiswa terhadap ketiga pilihan lokasi tersebut. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi variabel yang dipertimbangkan mahasiswa saat memilih tempat tugas, sehingga hasil studi ini dapat memberikan wawasan bagi universitas, pemilik kafe, atau pengembang properti untuk menciptakan lingkungan yang lebih friendly dan produktif bagi mahasiswa dalam memilih tempat untuk mengerjakan tugas. Yang kedua yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan tempat untuk mengerjakan tugas, dan yang ketiga yaitu manakah tempat yang paling optimal berdasarkan analisis multi kriteria. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama yaitu menganalisis preferensi mahasiswa terhadap kafe, kampus, dan kos atau rumah. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penentu pemilihan tempat untuk mengerjakan tugas. Dan yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi tempat yang paling optimal untuk mengerjakan tugas berdasarkan metode ilmiah. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan panduan praktis untuk memilih tempat tugas yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi keuangan, serta membantu mengidentifikasi tempat belajar optimal untuk berbagai jenis tugas. Yang kedua, memberi insight tentang fasilitas dan layanan yang paling dihargai mahasiswa dan menjadi bahan pertimbangan untuk menyediakan paket khusus mahasiswa. Yang ketiga yaitu evaluasi fasilitas belajar yang ada dari perspektif pengguna langsung dan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan fasilitas belajar. Yang keempat, yaitu memberikan masukan untuk menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik sehingga bisa meningkatkan daya tarik khas bagi mahasiswa. Nah, selanjutnya ada batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan sebagai berikut. Yang pertama, responden penelitian terbatas pada mahasiswa aktif Universitas Negeri Malang dengan jumlah sampel sebanyak 33 orang yang dipilih secara acak. Yang kedua, penelitian ini hanya fokus pada 3 lokasi utama, yaitu kafe, kampus, dan kos atau rumah. Yang ketiga, variabel yang dianalisis dibatasi pada 5 kriteria utama, yaitu kecepatan wifi, suasana belajar, biaya, jarak, dan ketersediaan stop kontak. Yang keempat, penelitian ini dilakukan pada waktu yang sangat singkat, yaitu dari tanggal 8 Desember sampai 17 Desember 2025. Nah, selanjutnya ada tinjauan pustaka. Lingkungan belajar merupakan keseluruhan faktor fisik, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi proses belajar individu. Lingkungan belajar mencakup 3 dimensi, yaitu hubungan personal, perkembangan personal, dan sistem pemeliharaan serta perubahan. Dalam konteks pendidikan tinggi, lingkungan belajar tidak terbatas pada ruang kelas, tetapi mencakup seluruh setting di mana mahasiswa melakukan aktivitas akademik. Lingkungan yang kondusif mampu memfasilitasi transfer pengetahuan secara optimal dan mendorong motivasi intrinsik pembelajaran. Baik, berikutnya ada karakteristik tempat dari 3 tempat yang kita pilih sebagai tempat favorit mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Langsung saja, untuk yang pertama, kafe. Kafe sendiri merupakan ruang komersil yang menyediakan berbagai makanan ringan dan minum-minuman serta area untuk bersantai.
alasan kafe ini banyak diminati untuk mengerjakan tugas karena kafe tidak tertutup hanya untuk kalangan menengah ke atas, namun kafe juga terbuka untuk semua kalangan. Juga kafe menawarkan suasana yang menenangkan bagi siapapun untuk melakukan aktivitas, termasuk mahasiswa yang mengerjakan tugas. Dari suasana yang menenangkan ini, mahasiswa akan menjadi lebih santai dan mengurangi tekanan yang ada pada dirinya, sehingga mereka merasa nyaman untuk melakukan beberapa aktivitas di kafe tersebut. Baik, lanjut. Yang kedua, kampus. Kampus sendiri memang pada dasarnya dirancang untuk berbagai kegiatan akademik seperti pembelajaran, pengembangan diri, lalu pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi, tidak heran jika kampus menjadi tempat untuk mengerjakan tugas. Selain itu, jika di kampus, fasilitas untuk mengerjakan tugas sudah pasti lengkap karena memang pada dasarnya kampus sendiri itu tempat untuk dilakukannya kegiatan akademik. Lalu lanjut ke rumah atau kos. Rumah atau kos ini merupakan tempat pribadi dari mahasiswa, sehingga mahasiswa memiliki kendali penuh atas tempat tersebut. Biasanya mahasiswa menjadi lebih malas kalau dari rumah atau kos. Namun ada juga yang menjadikan hal itu semangat tersendiri karena kefleksibelan dari tempat tersebut. Dimana karena tempat pribadi dapat kita sesuaikan masing sendiri bagaimana baiknya, sehingga kita bisa mengerjakan tugas dengan maksimal. Selanjutnya yaitu metode pengambilan multikriteria. Pengambilan keputusan ini merupakan suatu pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu kriteria dalam mengevaluasi beberapa alternatif. Metode ini digunakan ketika pengambil keputusan alternatif terbaik dari sejumlah pilihan berdasarkan kriteria yang saling berpengaruh. Dalam penelitian ini, metode SAW atau Simple Additive Weighting digunakan untuk menganalisis dan menentukan tempat terbaik bagi mahasiswa dalam mengerjakan tugas berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi tempat yang paling sesuai dengan kebutuhan mahasiswa secara objektif dan sistematis. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini digunakan karena data yang dipilih itu berupa angka-angka hasil dari penilaian responden terhadap kriteria pemilihan tempat untuk mengerjakan tugas. Nantinya data tersebut akan dianalisis secara matematis untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif. Pendekatan penelitian ini juga dipilih karena sesuai dengan tujuan awal kami membuat penelitian ini, yaitu melihat tempat mengerjakan tugas yang paling efektif berdasarkan pertimbangan ilmiah dan data kuantitatif, bukan sekedar berdasarkan opini yang bersifat subjektif. Lalu untuk populasi dan sampel, kami mengambil dari populasi seluruh mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Malang. Untuk sampel diambil dari populasi tersebut dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu pemilihan responden secara acak tanpa membedakan program studi atau angkatan. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuantitatif online dengan kuesioner digital melalui Google Forms. Tahapan pelaksanaan meliputi persiapan instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan platform Google Form. Selanjutnya ada distribusi kuesioner
Dan selanjutnya ada pelaksanaan survei, kemudian validasi data, dan yang terakhir pengolahan data. Dalam metodologi penelitian yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Analisis yang pertama yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan preferensi mahasiswa dalam memilih tempat mengerjakan tugas berdasarkan hasil kuesioner. Kuesioner mencakup 3 alternatif tempat yaitu kos atau rumah, kampus, dan kafe. Yang dinilai berdasarkan 5 kriteria utama, yakni yang pertama kualitas Wi-Fi, kemudian menemukan stop kontak, tingkat kebisingan, biaya yang dikeluarkan, dan jarak tempuh. Setiap kriteria dinilai menggunakan skala rating 1-5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kondisi yang lebih baik dalam konteks masing-masing kriteria. Selanjutnya yaitu kedua, analisis multikriteria. Analisis ini digunakan untuk menentukan tempat alternatif mengerjakan tugas dengan pertimbangan seluruh kriteria. Dengan menggunakan metode analisis dengan pendekatan Simple Additive Weighting atau SAW, tahap awal dilakukan penyusunan matriks keputusan yang selanjutnya dinormalisasi. Selanjutnya, setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Nilai preferensi tiap alternatif dihitung melalui penjumlahan bobot yang akan menghasilkan nilai preferensi terbaik bagi mahasiswa berdasarkan hasil kuesioner. Selanjutnya ke gambaran umum data kuesioner yang menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada mahasiswa untuk menganalisis pemilihan mereka terhadap tempat mengerjakan tugas yang menurut mereka paling nyaman dengan kriteria 1. Kualitas Wi-Fi, terus kemudahan menemukan stop kontak, tingkat kebisingan, biaya yang perlu dikeluarkan, dan jarak tempuh. Lalu untuk penyusunan matriks keputusan kami ambil dari data kuesioner yang ada, dari rata-rata data kuesioner yang ada, dan bisa dilihat sebagai berikut, di mana Wi-Fi untuk kos rumah untuk rumah atau kos ada pada rata-rata 3,27, Wi-Fi cafe ada pada 2,93, Wi-Fi kampus ada pada 3,09. Lalu untuk kemudahan menemukan stop kontak di kos atau rumah itu ada di angka 4,57, untuk di cafe ada di 3,06, begitu juga di kampus di 3,06. Lalu untuk tingkat kebisingan di kos atau rumah itu ada pada nilai 3,9, cafe 2,6, dan kampus 2,93. Untuk biaya yang perlu dikeluarkan kos atau rumah itu ada pada di tingkatan 4,21, cafe 2,12, dan kampus 3,24. Lalu untuk jarak tempuh, kos atau rumah ada di 4,12, cafe ada di 2,45, dan kampus ada di 3,06. Jadi untuk Wi-Fi yang paling mudah didapatkan dan untuk kualitas yang paling nyaman ada pada kos atau rumah dengan angka 3,27. Untuk kemudahan menemukan stop kontak, tempat yang paling mudah ditemukannya stop kontak itu ada di kos atau rumah di angka 4,57. Lalu untuk tempat paling nyaman yang bisa membuat kita tenang dan nyaman saat mengerjakan tugas dan tidak merasa terganggu dengan kebisingan yang ada, itu ada pada kos atau rumah di angka 3,9. Lalu tempat yang memerlukan biaya minim sehingga tidak perlu merogoh kocek terlalu banyak itu ada di kos atau rumah dengan angka 4,21. Dan tempat yang paling dekat dan paling tidak membuat lelah saat mengerjakan tugas itu ada di kos atau rumah dengan nilai 4,12. Nah, selanjutnya ada normalisasi matrik keputusan. Metode yang digunakan memerlukan normalisasi karena nilai kriteria memiliki skala yang berbeda. Rumus normalisasi untuk kriteria benefit yang digunakan adalah RIJ sama dengan XIJ per max XJ.
Berdasarkan data diperoleh nilai maksimum. Yang pertama WiFi yaitu 3,27. Yang kedua stop kontak 4,57. Yang ketiga kebisingannya 3,90. Yang keempat biaya 4,21 dan yang terakhir jaraknya 4,12. Nah, untuk perhitungan normalisasi menghasilkan matriks R. Yang mana tadi rumus Rij itu sama dengan Xij dibagi max Xj. Dan akan menghasilkan matriks berikut ini. Nah, selanjutnya ada penentuan bobot kriteria. Bobot kriteria mempresentasikan tingkat kepentingan relatif masing-masing faktor berdasarkan preferensi mahasiswa dari survei prioritas. Berdasarkan analisis preferensi responden diperoleh distribusi bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kecepatan WiFi yaitu 0,30. Yang kedua, ketersediaan stop kontak yaitu 0,10. Yang ketiga, kebisingan 0,25. Yang keempat, biaya 0,25 dan yang terakhir jarak 0,10. Dalam vektor bobot W, bentuk vektor basis diperoleh 0,30, 0,10, 0,25, 0,25 dan 0,10. Langkah selanjutnya yaitu metode SAW untuk menghitung nilai preferensi. Nilai preferensi alternatif dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria dengan nilai matriks ternormalisasi. Rumus nilai preferensi ini adalah VI sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai 5, karena kriteria yang kita gunakan yaitu 5, WJ dikali dengan RIJ. Dengan hasil akhir nilai preferensi yang didapatkan yaitu peringkat 1, dengan alternatif kos atau rumah memiliki nilai preferensi 1, peringkat 2 alternatif kampus memiliki nilai preferensi 0,711 dan peringkat ketiga yaitu kafe dengan nilai preferensi 0,6855. Untuk perhitungan nilai preferensi SAW secara lengkap, yang pertama yaitu kos atau rumah, kita mengalihkan vektor dari bobot kriteria dengan bobot kriteria, yaitu 0,30 untuk kriteria pertama dikalikan dengan 1 ditambah 0,10 dari kriteria kedua dikalikan dengan 1 ditambah 0,25 dari kriteria ketiga dikalikan dengan 1 ditambah 0,25 dari kriteria keempat dikalikan dengan 1 dan 0,10 dari kriteria kelima dikalikan 1 didapatkan 0,30 ditambah 0,10 ditambah 0,25 ditambah 0,25 dan ditambah 0,10 didapatkan hasil 1. Untuk penilaian kafe yaitu 0,30 dikalikan 0,89 ditambah 0,10 dikalikan 0,67 ditambah 0,25 dikalikan 0,66 ditambah 0,25 dikalikan 0,51 ditambah 0,10 kali 0,59 didapatkan 0,267 tambah 0,067 tambah 0,165 ditambah 0,1275 ditambah 0,059 didapatkan hasil akhir 0,6855. Untuk penilaian kampus yaitu V1 sama dengan 0,30 dikalikan 0,64 ditambah 0,10 dikali 0,67 ditambah 0,25 dikali 0,75 tambah 0,25 kali 0,77 tambah 0,10 dikalikan 0,72 didapatkan 0,192 ditambah 0,067 ditambah 0,1875 tambah 0,1925 tambah 0,072 didapatkan hasil akhir 0,711. Selanjutnya, didapatkan hasil perankingan berdasarkan nilai preferensi yang diperoleh, dilakukan perankingan alternatif dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi dianggap sebagai tempat yang paling optimal bagi mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Secara umum, hasil perankingan menunjukkan bahwa 1. Kos atau rumah cenderung unggul dengan nilai preferensi tertinggi, kampus dengan nilai preferensi unggul nomor 2, dan yang ketiga, kafe dengan nilai preferensi tertinggi ketiga atau nilai preferensi terakhir. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan melalui metode simple adaptive weighting, dapat diketahui bahwa tempat yang paling optimal untuk mengerjakan tugas adalah kos atau rumah. Tempat ini memperoleh nilai preferensi tertinggi yaitu 1,000. Keunggulannya terlihat dari ketersediaan fasilitas stop kontak, suasana belajarnya nyaman, serta
biaya dan jarak yang relatif terjangkau. Untuk peringkat kedua ditempati oleh kampus dengan nilai preferensi 0,711. Meskipun dilengkapi dengan fasilitas akademik yang lengkap, namun dari segi kebisingan, biaya, dan jarak tempuh, kampus dinilai masih kurang optimal jika dibandingkan dengan kos atau rumah. Sedangkan untuk posisi terakhir ditempati oleh kafe dengan nilai preferensi 0,6855. Walaupun kafe menawarkan suasana yang relatif tenang, namun dari segi biaya, ketersediaan stop kontak, dan kualitas wifi tempat ini dianggap kurang mendukung aktivitas pengerjaan tugas. Secara umum, dapat diketahui bahwa mahasiswa cenderung memprioritaskan kualitas wifi, suasana belajar yang tenang, dan biaya yang terjangkau saat memilih tempat pengerjaan tugas. Kos atau rumah menjadi pilihan utama karena mampu memenuhi seluruh kriteria tersebut sekaligus memberikan fleksibilitas dan kenyamanan secara personal. Nah, selanjutnya saran. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat saran untuk berbagai pihak. Mahasiswa disarankan memprioritaskan kos atau rumah untuk mengerjakan tugas, terutama yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Pengelola kafe dapat meningkatkan fasilitas stop kontak dan kualitas wifi serta menawarkan paket harga khusus mahasiswa. Universitas dapat mengevaluasi fasilitas belajar di kampus, terutama terkait kenyamanan dan akses listrik. Pemilik kos disarankan mempertahankan kualitas wifi dan stop kontak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel, menambah variabel, dan membandingkan metode analisis lain. Kurang lebih seperti yang kami sajikan, data yang kami berikan dari penelitian itu merupakan data yang masih objektif, sehingga data yang tersaji merupakan data yang memang ada di lapangan tersebut. Semoga penelitian kami dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.